Hai Hai guys. guys. Hai guys, welcome back to our podcast. Sebelum kita mulai episode hari ini, kalian gimana kabarnya? Aku sama Augie baik-baik aja. Kita juga super excited buat ngerekam podcast hari ini. Kita hari ini pastinya ada topik baru lah ya. Hai, pastinya aku juga seneng banget sih. Kayak udah gak nyangka banget udah episode ketiga untuk podcast kita. Jadi hari ini kita punya topik terbaru untuk episode ini. Pastilah terbaru ya, masa sama terus untuk setiap harinya. Langsung aja kali ya ke topik pembicaraan hari ini. Jadi, kalau kalian gak baca judulnya, hari ini kita bakal ceritain gimana aku sama Abi bisa temenan gini, bisa sampai bikin, kalau cara bikin podcastnya udah dikasih tahu kan yang kemarin. Nah, hari ini kita bakal bahas, bukan bahas, kayak nyeritain gimana aku Abi bisa jadi kayak temenan gitu. Jadi dulu awalnya tuh aku sama Mima tuh ketemunya di gereja. Kita kan satu gereja gitu kan. Nah, terus Mima ini orangnya kayak menyendiri dan sangat amat pendiam gitu loh. Sedangkan aku punya temen dan dia nggak punya. Nah, jadinya kalau di gereja itu dia duduknya kayak kayak apa ya? Kayak di ujung gitu loh. Kayak menyendiri banget. Iya, jadi pas aku kan itu kan sebenarnya aku ada di gereja lama, terus aku pindah ke gerejanya Aubi kan, karena kayak gerejanya mulainya agak lebih lama, jadi kan siap-siapnya bisa agak lebih santai kan. Anyway, oh ya, sebelum lanjutin cerita, aku juga pengen ngasih tahu, sebenarnya aku bukan 15 tahun, belum 15 tahun, tapi tahun ini 15 tahun. Sebenarnya masih 14 tahun, tahun ini 15. Udah gitu doang, karena pas di introduction aku bilang aku 15 tahun, padahal masih 14. Anyway, back to the topic. Ya, jadi yang Ogi bilang, iya aku penyendiri banget. Jadi waktu di gereja itu waktu duduk di paling ujung terus kan kalau gerejanya itu kan kayak ada bagian yang kita gabung sama adik-adik kecil sama yang kakak besar, bukan kakak besar sih, sama yang kelas 6 gitu lah ya. Terus tuh setelah itu kita naik kayak ke kelas-kelas gitu, disesuaikan nama kelasnya gitu-gitu kan. Nah, di kelasnya itu aku tuh duduk di depan tapi paling ujung gitu. Terus tuh em, kayak jarang banget ketawa. Iya, dia tuh kayak jarang banget nimbrung, apalagi kayak ngobrol, kayak bener-bener sangat pendiam. Pendiam itu apa ya, introvert atau ekstrovert gak tahu aku itu. Pokoknya dia kalau udah selesai kelas langsung turun menyendiri lagi, kan kayak iba gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa dia nggak nyari teman, kayak sangat tertutup orangnya. Nah, terus cerita kedua, kan aku pernah diajak ke kolam berenang gitu, kayak kolam renang di satu perumahan. Nah, aku itu kan berangkatnya bareng temenku yang satu lagi nih. Terus aku lihat Mima sama adiknya lagi berenang-berenang di kolam renang anak kecil. Terus aku dada gitu, kayak oh my god, kayak so SKSD gitu gak sih? Iya, juga aku ingat pas aku di kelas-kelasnya di gereja itu sempat kayak dibilangin sama gurunya kayak gini, kalau nggak salah dia ngomong kayak gini, diam-diam terus tuh kan katanya aku kentut, padahal enggak karena cuma bercandaan doang. Terus ya malu kan jadinya. Tapi yang Aubi ceritain di kolam renang itu apa sih, dia bilang dada, dan ini cerita yang dia dada-dadain aku di apa sih, di kolam renang itu selalu kayak bisa aja tiba-tiba ke bawah kalau kita lagi cerita, karena kayak inget banget. Iya, woi, astaga aku malu banget di situ, kayak sok kenal banget, kayak udah deket banget gitu, kayak
dadah, hai. Terus mereka nggak jawab lagi, Mimo sama adiknya kan kayak malu sampai ke ubun-ubun. Nah, habis itu lanjut aja kali ya ke cerita selanjutnya. Terus kita ternyata masuk di SMP yang sama. Tapi bedanya pas di SMP ini aku yang menyendiri bukan dia, kayak kebalikan banget gak sih? Ya gitu, terus aku menyendiri selama 3 hari PLS. Apa sih PLS itu? Pengenalan lingkungan sekolah. Gitulah guys. Iya, jadi aku juga baru sadar kalau misalnya pas yang di gereja itu aku yang menyendiri, terus tuh pas di sekolah dia yang jadi pendiri. Nah, mendiri lagi, menyendiri. Terus tuh, tapi anehnya tuh waktu masuk sekolahnya itu kan ada kan PLS-nya kan kayak waktu pertama kali masuk hari pertama sama kedua pakai seragam dari sekolah asalnya kan, sekolah SD. Nah, yang dari sekolahku cuma aku doang yang masuk. Nah, kalau di sekolahnya Obi tuh ada temannya, tapi kayaknya cowok ya semuanya. Makanya Obinya jadi menyendiri. Dia tahu ada beberapa orang, tapi kayaknya kurang akrab. Nah, aku juga ada temen waktu aku masuk, aku udah ada teman dan syukur banget itu ada teman satu komplek, tapi aku belum terlalu akrab waktu itu. Kenalnya ya cuma kayak kenal karena ibadah gitu kan, kayak pernah ada ibadah bareng terus ya tahu nama tapi kayak gak pernah berinteraksi gitu. Nah terus waktu masuk sekolah aku ada temen, dia tuh menyendiri di PLS-nya. Di PLS kayaknya hari kedua deh, ya kayaknya hari kedua dia tuh duduk di ujung, kan ini kan posisinya lagi makan sarapan kan, lagi breakfast break gitu kan. Nah dia tuh makan mie di ujung sendiri. Iya, pokoknya aku tuh kayak selalu bawa bekal gitu setiap hari kayak jarang banget apa sih jajan untuk hari-hari pertama kan. Terus kayak bawa bekalnya kayak pakai apa sih? Kayak pakai apa sih? Kayak pakai tas bekal yang anak-anak SD gitu. Malu banget sekarang kalau sekarang aku bawa. Nah, karena aku sendiri tuh. Pokoknya aku kayak bawa telur, nugget gitu-gitulah. Makanya selalu menyendiri. Nah, terus kan aku orangnya kayak agak susah untuk berkenalan dengan orang yang baru ya. Jadi kayak aku diem-diem aja gitu, gak punya teman. Kasian banget ya sih? Enggak ya, kalau nggak kasian ya udah nggak. Iya, jadi em, gimana ya tadi ceritanya? Ini aku ngulang lagi ngomongnya karena tadi sempat hampir ngomong nama sekolahnya. Tapi, em, oh pas di PLS kan itu kan 3 hari dipimpin sama kakak-kakak OSIS gitu kan kayaknya. Nah, di sama orang-orang itu dikasih kayak semacam buku gitu. Bukunya itu isinya kayak buat kayak ngisi biodata diri gitu, kayak nama, tinggi, bla 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 bla. Itulah pokoknya yang biodata biasa pada umumnya. Terus tuh terus ada bagian tanda tangan, katanya tanda tangannya ya pasti kan buat kayak kita biar bisa kayak banyak teman ya gitu ceritanya, biar banyak teman bisa kayak kenalan sama orang lain gitu. Nah jadi aku kan waktu selama PLS ini udah lihat kayak oh itu Aubi dari gereja. Terus tuh aku tuh kan datang sama temanku yang aku bilang tadi di awal kan. Bilang aja namanya L, huruf L. Jadi si huruf L ini kan aku bareng sama dia kan. Aku belum terlalu akrab tapi kayak ya kenal lah ya karena kan satu kompleks juga. Tapi em, aku sering ngomong sama dia, itu anak yang itu tuh satu gereja sama aku ngomong setiap hari kayak seolah-olah aku lupa aku tuh udah ngomong berkali-kali, karena dia juga sering cerita kayak gini, iya weh Mima itu kayak nyeritain terus kalau dia lihat Aubi tuh dari gereja. Jadi karena aku udah tahu Aubi kan, karena aku udah tahu Aubi, aku memberanikan diri untuk minta tanda tangannya dia. Oke, kan dia kan minta tanda tanganku tuh. Ya kayak Aubi aku boleh minta tanda tangan nggak? Nah, terus kan aku kasih aja tuh kan sebagai orang baik, murah hati dan murah senyum.
karena aku selalu senyum kalau di gereja ya, emang orangnya kan aku baik gitu dan aku selalu senyum, oh gitu. Nah tapi aku tuh nggak minta tanda tangan dia balik, kayak aku nggak minta ke dia juga, jadi aku cuma ngasih doang. Soalnya tuh aku apa sih, kayak bingung gitu loh. Terus aku juga males ngambil apa, buku tanda tangannya di dalam tas, jadi aku nggak minta. Ya gitu. Ya pas aku minta tangan dia so artis banget. Anyway, back to the story. Um, aku minta tanda tangan, terus tuh di situ aku baru tahu kalau nama Aubi tengahnya, ya gitulah, kalian nggak boleh tahu nama tengahnya. Tapi di situ aku baru tahu kalau nama tengahnya Aubi itu terus tuh em, kan udah selesai tuh 3 hari PLS, terus tuh lanjut ke pelajaran biasa, udah masuk kelas-kelas. Ternyata kita satu kelas, bukan surprise tapi pasti kita udah tahu satu kelas karena kan udah dibagiin daftarnya. Kita tuh masuk kelas, bilang aja lah ya, orang cuma nomor doang, 73 barengan tuh. Terus tuh ya aku punya temen, terus tuh Aubi juga ada teman tapi bukan dia yang kenalan. Aku kurang tahu persis ceritanya gimana, tapi Aubi tahu dia, tapi nanti kayaknya Aubi bakal, bukan nanti sih, tapi Aubi bakal ceritain dia kenal sama si temennya itu gimana. Pokoknya intinya pas kita masuk ke kelas kita itu yang 73 tadi itu, aku udah ada satu temen yang kayak lumayan dekat gitu, kayak pokoknya nggak lost lah ya. Terus tuh kalau sama Aubi juga udah ada temennya, tapi kita kayak gak akrab gitu, kayak gak kenal. Nah jadi ini kan aku juga udah punya temen tuh. Sebut aja nama temennya ini si eh eh, Pelangi ya, sebut aja dia Pelangi, Pelangi yang kenalan sama aku gitu. Dia kayak eh halo, boleh kenalan nggak? Ya pasti dong aku jawab, masa aku tolak? Kan kayak boleh dong. Nama kamu siapa? Gini gini gini. Pokoknya kita kenalan. Nama kamu gitu gitu, gitu lah ya. Nah habis itu awalnya tuh kayak canggung banget dan awkward banget karena kan kayak baru kenalan gitu. Terus ya udah aku ajakin kita duduk bareng yuk, dan dia mau. Jadi itu dia adalah teman pertamaku di kelas 73 ini, ya kan. Nah terus setelah sekian lama eh kita berteman, jadi aku seringnya duduk sama dia karena aku nggak terlalu deket sama yang lain kecuali dia gitu loh. Iya, jadi gitu kan. Terus tuh kan udah lumayan lama tuh, udah lumayan kayak mungkin udah sebulan lah ya sekolah. Nah setelah, kayaknya sebulan ya, kayaknya setelah sebulan itu kan di sekolah kan ada aja yang namanya, bukan ada aja, memang ada yang namanya pelajaran pramuka kan. Aku hampir lupa namanya apa. Pokoknya kan kalau pramuka ada yang namanya perjusa gitu kan, perkemahan Jumat Sabtu ya kalau nggak salah. Nah kita tuh di situ, aku perjusa pertama di sekolah itu. Bukan di sekolah itu doang sih, memang perjusa pertama, tapi di perjusa itu kan diadainnya di sekolah kan, udah ada kayak grup-grupnya. Nah, aku tuh kirain kita yang milih kelompok, berharap kalau aku tuh bisa sekelompok sama si temanku yang L tadi itu. Tapi enggak, ternyata aku sekelompok sama orang-orang yang aku nggak kenal sama sekali. Sama aku juga, aku kira aku bakal sekelompok sama Pelangi, ternyata aku sendiri dong. Waktu itu aku sekelompok sama siapa ya? Yang sama-sama 73. Aku lupa. Kayak aku lupa. Aku bener-bener lupa kayak. Pokoknya per kelas ini dua orang. Jadi kayak 71 dua orang, 72 dua orang gitulah. Nah, terus kan kita mau ibadah nih. Nah, aku tuh apa sih, baru tahu kalau ada ibadah em em ya ibadah gitu. Jadi karena aku takut sendiri gitu ya,
Jadi aku tuh ngajak Yemima dan si L ini. Mereka habis mandi. Aku ajak Yemima dan si L ini untuk ibadah. Tapi kayaknya mereka nggak ibadah. Aku juga lupa mereka ibadah atau enggak. Kayak gitu. Aku juga udah lupa kelompoknya gimana. Ini efek karena kita udah lama banget gak berjumpa. Bukan gak lama sih, baru setahun. Pokoknya kan ceritanya kan udah dari kelas 7, jadi udah lumayan lama. Tapi kayak kita ingat detail-detail yang kayak mengesankan gitu. Tapi em, aku juga lupa sih prosesnya kok kita bisa kayak ngomong pas di ibadah itu gimana. Pokoknya waktu ibadah, aku seingatku Aubi itu yang ngajak kan, ngajak gitu kayak, ayo kalian mau ibadah nggak ke atas? Dan kayaknya aku nggak ikut ibadah deh. Kayaknya aku ikutnya pas paginya, kayak yang subuh-subuhnya itu pas orang-orang pada sholat. Ya gitu. Terus tuh kayaknya Aubi itu sekelompok sama si L ini. But anyway, setelah yang ibadah itu, ya kita itu baru kayak ngomong yang kayak bener-bener sok kenal, sok dekat banget. Ya, ya gitu. Iya, jadinya kan kayaknya karena mereka tuh nggak ikut ibadah, aku naik sendiri dong dengan hati yang deg-deg kayak aku kayak bener-bener nggak kenal siapa-siapa di situ dan aku duduknya menyendiri dan aku malu banget dong. Untung nggak disuruh mimpin kan. Nah gitu. Terus, em, aku bingung mau cerita apa lagi. Ya udah lanjut ke Wiwa lagi aja ya. Oke, jadi lanjutin ceritanya Aufi. Dia tuh sendiri karena si pelangi itu bukan Kristen, jadi kan nggak ibadah, nggak bisa diajak ibadah lah, pasti beda kan. Sedangkan si L temanku ini Kristen, jadi pasti aku punya teman buat naik. And I'm so thankful. Shout out to L. Anyway, di posisiku yang di kelas 7 itu, bukan di kelas 7 doang, kita nggak boleh insecure. Anyway, ya, pokoknya pas kelas 7-nya itu aku bisa nih bilang, tapi tunggu sebentar. Em, ini bukan buat bragging like, I'm so this, bukan. Ini tuh pas aku kelas 7-nya itu aku bisa dibilang termasuk lumayan pintar di bidang pelajaran metik. Ya jadi pas aku kelas 7-nya itu kan datang kan pasti pagi karena nggak mau telat, takut kalau telat. Nah tapi kan ada tugas misalnya metik kan, terus tuh biasanya cewek-cewek yang di kelasnya itu nanyain ke aku kayak, ini tuh kayak gimana sih ngerjainnya, bla 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 gitu. Pokoknya ada lah yang nanya. Terus tuh sama Aubi kayaknya aku kenal dia juga gara-gara pas di WA kita kayak sering ngomong lama-lama, jadi ya gitu. Iya guys, aku juga pengen bilang, maksudnya yang tadi aku bilang itu, yang lain juga pintar, pintar di bidang masing-masing. Kita semua pintar di bidang masing-masing. Pokoknya ya gitulah. Untuk memperjelas apa yang aku bilang gitu. Oke, kita lanjut. Tadi kan Mima udah cerita dia pintar matematik dan lain sebagainya. Dari situ aku, Yemima, si Al dan si Plang ini sering kayak makan bareng, duduk bareng. Kayak I don't know, kenapa kita bisa kayak gitu? Aku nggak tahu tiba-tiba kayak kita deket gitu sih. Nah, terus kita tuh sering kayak nunggu pramuka bareng. Nah, karena kan pramukanya tuh kayak siang gitu. Sedangkan kalau hari Jumat ini kita selesainya tuh sekitar jam 11 gitu. Jadi kita punya waktu beberapa jam untuk ke pramuka ini. Karena pramuka ini mulainya jam setengah dua. Jadi kayak lama gitu gak sih waktunya untuk kita bareng-bareng. Iya gitu. Oke, buat lanjutin. Kayaknya sih aku sama Aubi tuh bisa kayak tiba-tiba deket juga karena kayak chatan di WA gitu.
Aku nggak tahu deh dapat nomornya Aubi gimana, antara pas di gereja kita pernah kayak kasih kasih nomor gitu, atau enggak dapat di grup kelas, atau enggak itu ada kayak apa sih, tugas kelompok gitu. Pokoknya aku kalau nomor-nomor dari temen itu dapatnya gara-gara antara kerja kelompok sama gara-gara grup kelas. Gak pernah aku kayak, hey I need your number, no, gak pernah. Tapi lanjut cerita, jadinya lama-lama kan udah deket tuh ngomong sama Obi bla 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 bla. Karena udah deket di sekolah, nggak mungkin lah ya aku nggak deket di gereja, kayak aneh banget. Deket dan akrab cuma di sekolah, pas di gereja ketemuan diam-diam. Jadi aku udah lumayan dekat sama Obi di gereja, udah ngomong, udah duduk sama dia sama temennya itu, tapi aku kurang kenal sama temennya itu. Nah, em, waktu udah kita misalnya ini udah balik ke sekolah ya, balik ke sekolah, eh, lama-lama bukan aku dan El terus tuh Aubi sama Pelangi, bukan, lama-lama jadinya aku sama Aubi, karena kita jadi berdua. Si Pelangi kayaknya nemu teman baru, tapi sampai sekarang dia temenan sama kita. Tapi L itu ngikut gara-gara kan dia kan Kristen, jadi pasti ada teman kita buat kayak ke gereja lagi, buat ibadah gitu. Jadi ya gitu. Terus tuh lama-lama aku sama Obi karena sering jalan bareng, bukan jalan bareng, kayak di sekolah bareng, sering dipanggil kembar sama guru-guru. Terus ada satu bapak ini yang kayak manggil aku sama Obi kayak terbalik gitu namanya. Iya, saking kita kayak deket banget, kayak bener-bener deket banget, udah kayak apa ya, kayak anak kembar gitu loh. Terus kita pernah ngerencanain, kalau nggak salah ya, ini kita pernah ngerencanain apa sih, model kuncirannya tuh sama. Kan kayak oh my god, malu banget. Terus dulu aku pas kelas 7 kayak bocil banget, girls, kayak bener-bener bocil. Oh my god. Ya, terus Terus ada temen kita juga manggil kita tuh kembar. Kok kalian mirip banget sih, kalian kayak kembar. Terus ada juga bapak ini manggil kita, kalian kembar ya? Gitu. Oh my god, aku nggak nyangka woi bakal kayak dibilang kembar gitu. Padahal kita nggak ada mirip-miripnya nggak sih? Sampai sekarang aja temen kita tuh kayak masih kebalik-balik gitu. Apanya, apa sih, manggil kita. Pernah satu kali, eh aku lupa pas kelas berapa, kayaknya kelas 8 atau kelas berapa gitu ya, kayaknya kelas 8 karena Yemima kelas 8 beda kelas sama aku. Nah, dia lagi kerja kelompok sama Yemima kan, Yemima ini lagi kerja kelompok sama si teman itu. Sebutin aja teman sekelompoknya itu si B ya, si B. Nah, terus si B ini kayak kalau nggak salah sih ngeposting di Instagram, terus dia salah ngetek. Terus karena salah ngetek, aku komen dong ke si B ini, ke Instagram si B. Itu bukan aku yang di situ, aku bilang gitu kan. Itu si Yemima. Terus dia bilang gini, si B ini bilang kayak gini, apa sih, balesin komenku gini. Hah, iya kah? Kukira kalian sama orang, soalnya kalian mirip banget. Kan, oh my god, aku gak nyangka banget. Aku baru kali ini dibilang kembar sama orang, sebelum-sebelumnya aku gak pernah. Iya, jadi padahal kita tuh beda setahun, terus tuh kayak muka kita bener-bener beda. Kalau kalian meet us in real life, aku bakal bilang aja ya muka kita gimana, karena banyak juga orang yang kayak gini. Pokoknya Aubi punya gingsul, aku punya tai lalat di dekat mata. Kayak nggak sama rambut, rambut keriting sih dua-duanya di depannya, kayak tuel-tuelnya itu. Ingat ya? Ya jadi kita ya gitu, nggak tahu sih dapat miripnya dari mana. Kayak pas kita ada kayak outbound itu juga, em, mamaku juga kayak ngefoto katanya, terus dikirim ke mamanya Aubi. Ke mamaku sama mamanya Aubi juga udah lumayan dekat karena aku dekat sama Aubi kan. Jadinya ya mamaku juga bilang memang sih kayak mirip agak kembar, tapi kayak dari mana kembarnya, kayak jelas berbeda sekali. Aubi itu walaupun dia kayak setahun lebih kecil atau lebih muda dari aku, tapi dia tuh sedikit lebih tinggi dari aku.
Sekarang nggak tahu deh, tapi kayaknya dia masih lebih tinggi. Pokoknya ya sering dipanggil kembar bla bla bla. Padahal aku tuh nggak punya Instagram ya kan, kalian udah tahu kalau kalian lihat di deskripsi YouTube kita, aku nggak punya IG sama sekali. Aku dikosongin, Aubi doang yang punya. Jadi kayak gimana caranya kebalik? Kan memang cuma Aubi doang yang punya. Ya terus tuh aku tuh pernah kayak lagi pelajaran fisika nih, abis ibadah kan. Em, Terus tuh ini aku tuh kan pulang ibadah kan ke fisika. Terus tuh pas di fisika itu aku minta flash disk sama Aubi. Terus kan kayak ada temen kita lagi nih, beda orang lagi, sebutin aja C ya karena aku males nyari namanya siapa, dia bilang aja C. Dia kayak nanya gitu loh, tapi ini nanyanya rahasia, kalian nggak usah tahu karena ini cuma, oh my god, ini rahasia banget, rahasia, rahasia banget. Jadi kan Imi Mani minjem flash disk kan, terus kayak flash diskku tuh kayak nggak bisa, eh apa ya, aku juga lupa, pokoknya kayak banyak virus gitu katanya, I don't know. Terus ya kita ada ngomong sesuatu itu rahasia yang kalian nggak usah tahu dan kalian nggak boleh tahu. Pokoknya di situ ada si C, aku Yemima, sama ada Pelangi, sama satu lagi. Ya nggak usah kasih nama karena dia diem-diem aja. Nah terus si C ini kayak ngomong apa ya, aku juga lupa, nggak usah deh kan nggak boleh dikasih tahu, aku juga lupa kenapa aku ngasih tahu. Iya pokoknya terus aku ngambek kan gara-gara aku dibilangin gitu, kalian nggak boleh tahu bilangnya apa. Terus tiba-tiba aku tuh kayak apa sih, kita kan itu lagi di meja tuh posisinya, terus ada kotak pensil di meja itu, habis itu kayak aku gebrak gitu, aku gituin, terus aku ngambek, terus aku ke kamar mandi dong. Nah, terus karena aku ngambek, ya kan. Terus tapi itu aku ngambeknya nggak beneran, aku cuma pura-pura doang, just for fun. Pas aku balik, pas aku udah nggak ngambek, aku bilang ke si C ini bahwa aku pura-pura ngambek. Aku balik nih ke kelas fisika. Terus Yumi aja yang lanjut. Em, Aduh, maksudnya si Aubi yang si C itu maksudnya si L ya maksudnya. Si yang satu lagi itu namanya baru C. Kan kan si L itu si, kamu tahu lah ya bisa Pak, yang nama samarannya namanya Deza. Okay, anyway, back to the story. Ya itu rahasia karena yang tahu juga di kelas itu cuma beberapa orang yang mendengarkan saja, yang menyaksikan. Ya jadi Aubi ngambek. Aku tuh orangnya kalau kayak orang yang ngambek, aku ikut ngambek juga karena kayak masa aku mau ngapain, aku mau kayak masa mau kayak gitu. Aubi tuh keluar kelas, aku di dalam kayak deg 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 deg, gimana dia marah nggak, aku nggak bakal punya temen lagi karena si L ini udah ya udah ketemu beberapa teman baru dan aku takutnya nanti aku nggak ada temen. Ya udah setelah Aubi balik, aku tuh duduk di belakang di bagian cowok deh kayaknya, di sebelah mana sih itu, sebelah kiri belakang, pokoknya paling belakang deh, jauh dari yang cewek-cewek lain. Pokoknya jauh banget sama Obi sama si teman-temanku yang lain itu. Terus tuh aku tuh duduk yang kayak ginian. Kalian tahu nggak sih kalau kalian nangis terus tuh kayak duduknya tuh tangan dilipat di depan, terus kalian kayak bungkukin kepala gitu jadi gak kelihatan mukanya, cuma rambutnya doang. Kayak gitu posisiku. Aku tuh nangis plus marah gitu sama takut gitu. Ya gitu. Jadi guys, maksudku yang L tadi itu maksudnya jadi yang menyaksikan itu semua tentang flash disk yang ada virus dari Aumi itu, maksudnya tuh orang-orang yang ada di senario apa sih, di apa sih tempat itu tuh ada si A, B,
Pelangi, L, sama aku Aubi, itu maksudnya. Nah, iya, terus em, kan ya Mima tuh kayak di duduk barisan cowok gitu kan. Terus aku duduk paling depan kanan, ya Mima paling belakang kiri. Jadi kayak jauh gitu. Oh my god, kita udah kayak musuhan aja. Padahal aslinya tidak. Ya gitu. Terus kan ada aku kayak lihat gitu. em, aku lihat satu cowok dia duduknya di barisan Yemima tapi dia paling depan, terus dia kayak ngeliatin aku sama Yemima kayak kayak bingung gitu loh, kenapa, kayaknya kayaknya sih gitu ya, aku nebak-nebak aja dia kayak ini kenapa Yemima dan Aubi berantem, kayaknya sih aku nggak tahu itu bener atau enggak. Ya pokoknya gitu, kita berantem terus kita pulang tanpa ada ngomong sepatah kata pun. Nah, pas di rumah aku langsung ngechat ya Mima. Ya Mima, kamu kenapa itu? Apa sih ngambek? Kalau nggak salah sih gitu aku nanya. Iya, terus terus dia kayak kasih tahu, iya, kamu soalnya tadi ngebrak apa sih kotak pensil. Aku jadi takut kalau barangku juga digebrak. Terus kan aku bilang, oh my god, itu aku nggak bermaksud, itu aku cuma bercanda. Terus kita minta saling memaafkan. Dan besoknya kita langsung teman. Kita kayak berantemnya cuma beberapa jam doang, kayak sekitar 2 jam, 3 jam, 4 jam gitu mungkin ya. Kayak oh my god, pokoknya besoknya kita udah deket lagi. Aneh banget kan? Iya, soalnya perasaan setelah berantem sama temen yang deket itu kayak nggak enak aja gitu, kayak end of the world. Nggak salah itu sih, tapi kayak pokoknya nggak enak aja deh perasaannya kalau kayak udah berantem sama temen terus nggak ngomong. Tapi sebelum kita pulang itu Aubi tuh ada ngasih surat kayak yang kalau nggak salah isinya yang kamu ngambek kah, terus aku nggak kejawab deh kayaknya. Seingatku nggak aku jawab, nggak aku bales. Ya udah pulangan baru yang Awi bilang itu. Nah setelah itu, eh, aduh copot lagi ininya. Wait a minute. Okay, so setelah berantem itu kita jadi kayak sering cerita bareng, bla bla bareng. Kalau misalnya kita bikin tren TikTok yang kayak gini yang kalau kita bilang eh, rahasiamu safe with me, maksudnya safe with us. Tapi ini kita nggak ada nyimpen rahasia orang-orang ya. Aubi nyeritain aja apa yang dia kayak apa alamin kayak ya gitu. Ah nggak tahu, pokoknya eh, spill the tea bareng-bareng deh. Ya pokoknya kita sering ngomong bareng, ya, curhat-curhat bareng, cerita-cerita bareng. Terus aku ingat waktu itu pas masih, bukan pas masih sih, waktu kayak lagi deket bangetnya sama Obi tuh aku setiap hari bisa nanya gini, ada cerita nggak, ada cerita nggak, ada cerita nggak, gitu kan. Terus sampai kita main truth order, main screenshotan, em, ada pas Aubi nangis. Ya pokoknya banyak deh, kita setelah berantem itu kayaknya nggak pernah berantem lagi. Ya gitu, pokoknya persahabatan kan kayak memang kayak gitu. Jadi kita udah lewatin berantemnya, kita tuh terus tuh senang-senang aja bareng terus, apa-apa bareng terus, sampai juga aku pernah kayak bilang, nanti pas lulus mau nggak kayak photoshoot bareng gitu. Jadi Nah iya, Em, ini yang rahasia dulu ya. Jadi kita tuh kayak pasti semua sahabat punya rahasia yang gak bisa diceritain ke orang kecuali sahabat sendiri. Jadi yang tahu kayak cuma kita berdua doang, orang lain nggak tahu. Pasti punya lah ya. Aku juga sama Yemima punya. Kalau kita nggak mau ceritain ke orang lain, pasti aku ceritanya ke Yemima gitu. Jadi kita punya tuh rahasia yang orang lain nggak ketahui, cuma kita berdua doang yang tahu. Nah terus yang photoshoot itu
Awalnya kita nih udah ngerencanain, kalau nggak salah ngerencanainnya itu dari kelas 7 pas aku ulang tahun. Iya kayaknya pas aku ulang tahun atau kelas em, pokoknya tahun apa sih? Tahun baru, mau tahun baru 2020 kayaknya. Eh, 2021. Eh, mau tahun baru 2019. Kan kita bertukar pesan tuh kayak Happy New Year ya, gini 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 gini, semoga gini gini gini. Nah, terus kan Yimnya nanya, mau nggak nanti kita ke kelas 9 foto bareng gitu. Tapi nggak jadi. Ya corona gini. Gimana mau jadi photoshoot bareng ya? Ya udah gitu guys. Terus ini kita udah mau SMA. Oh my god. Em, pokoknya sih gitu aja sih cerita dari kita. Tapi kita nanti mau nambahin ekstra cerita dari episode hari ini. Jadi kita mau nambahin cerita yang menurut kita tuh kayak agak aneh. Gak tau deh, ini aneh atau lucu aku gak tahu. Pokoknya tungguin aja ceritanya yang ekstra itu. Harusnya sih kita photoshoot. Nah, habis apa sih habis US ujian sekolah, tapi nggak jadi. Ya corona meresahkan emang. Oke. Okay. Ya, kayak yang aku bilang, pastilah kalau bersahabat itu kalau ya nggak dua orang, tiga orang, atau nggak empat orang. Ya batasnya kayaknya kalau yang kecil-kecilan gitu saling berbagi kayaknya empat orang deh. Karena kalau kebanyakan ya bukan rahasia lagi kan. Yang pokoknya Obi itu kayak kalau misalnya kayak aku pengen kayak aku nggak bisa pendam sendiri misalnya kan, jadinya aku misalnya ngomong ke Awi kayak gitu 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 terus kayak kita saling kayak bertukar pikiran, kadang kayak menurutmu itu si ini gini gini nggak sih gitu kita ya biasa ya, em, cerita remaja pada umumnya ya gitu. Dan sampai sekarang kita temenan. Cerita ekstranya Obi bakal mulai ceritain. Oke, okay, jadi kita mulai ke cerita ekstranya. Ini bener-bener ekstra banget. Ini kayak bener-bener bener kan, bener-bener baru dipikirin barusan ya. Jadi ini ada satu guru cewek nih ya, sebut aja gurunya namanya Bu 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 Mawar ya, sebut aja Bu Mawar. Bu Mawar ini guru paduan suara. Nah, terus Bu Mawar ini, oh by the way, disclaimer, ini Bu Mawar ini orang non muslim. Jadi kita doang yang non muslim doang yang disuruh ikut padus kan. Nah, si Bu Mawar ini anu apa sih, kayak apa sih, kayak suruh anak-anak Kristen non muslim untuk apa sih, ya anak-anak Kristen itu untuk ikut paduan suara. Nah, terus dicek satu-satu suaranya. Mulai ini alasan-alasan dari aku dan Yemima terjadi. Okay, so ya jadi kan aku sama Obi terakhiran tuh karena mulainya dari cowok duluan. Tunggu, kering. Wait a minute. Oke, jadi aku sama Obi itu terakhiran karena yang dimulai kan cowok, terus kayak melingkar gitu, dan aku dan Obi itu di urutan terakhir. Dan syukur banget kita di akhir, jadi bisa kayak tahu alasan, tapi alasanku tuh kayak masuk akal. Dan aku ngasih tahu kalau misalnya tuh aku tuh nggak pernah nyanyi depan Aubi. Aubi tuh selalu kayak ayolah nyanyi gitu-gitu kan. Tapi aku nggak pernah nyanyi di depan Aubi. Aubi yang pernah nyanyi depan aku, tapi aku nggak pernah. Tapi anyway, pas sudah giliran aku sama Aubi, eh, kita ngasih alasanku tuh udah jelas karena memang bakal terjadi. Pas alasanku itu aku bakal pergi liburan karena itu tuh pas kayak Natalan gitu, paduan suaranya buat Natal gitu. Dicek suaranya itu
kayak disuruh nyanyi lagu Kristen, lagu Kristen apa sih, kayaknya lagu yang Kristen lah, yang kayak biasanya di ibadah-ibadah gitu. Nah, aku sama Abi tuh udah gak tahu mau lagu apa, terus tuh malu diliatin semua orang. Tapi pas yang bass yang giliran cewek, yang cowok itu disuruh keluar. Memang sih kurangnya kurangnya malunya jadi berkurang, tapi tetap aja malu. Jadi alasanku itu pas itu aku bakal pergi liburan, dan memang aku pergi liburan, ya nggak mungkin lah ya aku cancel liburannya. Terus tuh Aubi itu alasannya dia mau pergi les. Alasanku kayak nggak masuk akal banget, kayak bener-bener nggak masuk akal. Dan sekarang aku malu. Jadi alasanku tuh kayak gini, aku bilang ke ibunya kayak gini, Bu, em, saya nggak bisa ikut paduan suaranya, soalnya saya hari Sabtunya ada les. Kan kayak nggak masuk akal banget gak sih, padahal bisa libur les. Tapi itu aku nggak mau, jadi aku minta-minta ke ibunya, Bu, saya nggak usah ya, saya Sabtunya les, siang juga saya les. Astaga, aku ngakak banget pas di situ. Maksudnya aku nggak ngakak sih, tapi kalau aku inget-inget lagi aku kayak ngakak aja gitu. Alasannya sangat 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 tidak masuk akal. Jadi gitu aja sih. Akhirnya kan kita udah buat alasan, jadinya kita keluar pulang. eh Keluar ngapain ya, pulang atau apa gitu aku juga lupa. Pokoknya kita keluar. Habis itu kita lolos dari nyanyi, jadi kita nggak disuruh nyanyi di depan orang karena kita malu. Makanya kita buat alasan seperti itu. Sekian dan terima gaji. Semoga ibunya nggak nonton episodenya ya, kayaknya nggak ditonton deh. Tapi sebenarnya aku tahu kalau nggak dikasih tahu sih, tapi udah jelas kan, pasti Aubi bikin, bukan bikin, Aubi alasannya gitu biar karena aku nggak ikut ya dia juga nggak mau ikut. That's what best friends do. Anyway, I am so thankful temanku itu Aubi. Um, uh, I love you so much, and I love you guys too. Thank you semuanya. Maaf kalau podcast hari ini agak chaos, agak all over the place, agak apa sih, gak jelas gitu, banyak ketawanya karena memang perjalanan kita kayak temenan itu kayak bener-bener di mana-mana, kayak apa sih, kayak gak berurutan gitu. Pokoknya sekian dari cerita hari ini. Oh my god, aku juga bersyukur banget punya bisa kenal Mima dan punya sahabat kayak Mima, karena kayak susah gitu kayaknya ya nemuin sahabat yang kayak bener-bener pas, kita bisa bertukar pikiran satu sama lain. Jadi kayak aku bener-bener bersyukur banget, bener-bener kayak terima kasih Tuhan, Engkau sudah menemukan aku dengan sahabatku Yemima. Oh my god. I love you so much. I love you too, and I love you guys. Jangan lupa untuk dengerin podcast kita terus ya. Dan maaf banget kalau misalnya untuk episode kali ini agak cringe di kalian, tapi um, nggak apa-apa lah ya, kalian dengerin aja kalau kalian penasaran. Makasih banyak untuk kalian yang udah subscribe, like di channel podcast kita. Jangan lupa untuk nungguin episode-episode terbaru dari kita yang kita udah ngerencanain dari sekarang biar panjang episodenya. Em, itu aja sih dari aku. Makasih banyak untuk karena udah dengerin podcast kita. Oke, thank you so much sudah dengerin. Jangan lupa buat subscribe podcast kita at Voice Note Podcast di YouTube. Jangan lupa buat follow kita di TikTok untuk update terbaru kita, at voicenote.podcast. Dan kalau udah lumayan ramai, kayaknya kita bakal ngadain Q&A. Dan soon
like kayaknya 2 episode lagi kita bakalan ada special guest. Pokoknya makasih semuanya yang udah dengerin. Bye Bye guys. guys.